Aku pikir kamu akan menepi sejenak saat mendengar kabar Sheila akan menikah dengan Marcel, tapi ternyata kamu malah ikut mendukung mereka. Ki, kamu benar baik-baik saja? Pertanyaan Bianca membuat Kinos terkekeh kecil. Astaga, Bi. Kamu masih menganggap aku tidak bisa move on. Lalu apa kamu juga berpikir jika kedekatan kita sekarang adalah bagian dari pelarianku? Aku hanya memastikan. Bianca menegapkan posisi duduknya sambil melipat kedua lengan ke atas meja. Memangnya bagi kamu kita ini apa? Kita. Kinos menarik senyum tipis saat mendengar ucapan wanita itu. Ia ikut menyodongkan tubuhnya ke depan, menatap Bianca, lekat. Kamu maunya kita seperti apa? Wajah Bianca mendadak bersemu merah. Bagiku ya kita memang sudah dekat sejak kecil, dan sekarang kita saling mendukung masih seperti teman kan? Aku tidak bisa melihat kamu terpuruk. Ibumu sakit, kakak kamu bercerai sampai frustasi, dan juga Kinan yang mendapatkan tindakan bullying dari teman-temannya. Bagaimana aku bisa diam saja melihat kamu tertekan seperti ini? Orang lain mungkin berpikir, kamu baik-baik saja, tapi aku tahu itu hanya topeng belaka. Sejenak Kinos menatap Bianca dengan sangat lekat. Aku tidak pernah menyangka bahwa masih ada wanita yang bisa memahami aku melebihi diriku sendiri. Aku tahu kita teman tapi, kamu tahu jelas bahwa sekarang aku menginginkan kita lebih dari teman. Aku tahu kamu membutuhkan waktu untuk percaya bahwa aku sudah mengikhlaskan dan melupakan masa laluku dan aku akan menunggu kamu datang kepadaku. Bianca semakin tidak bisa menyembunyikan rona di wajahnya. Jujur, ia juga sangat mencintai pria itu sejak dulu begitu juga sekarang, tetapi ia terlalu takut dan tidak percaya diri bahwa pria itu mulai jatuh hati kepadanya. 1 minggu berlalu. Bertempat di salah satu hotel berbintang di daerah Jakarta Pusat, acara pesta pernikahan Sheila dan Marcel akan segera digelar. Setelah pagi tadi mereka sudah meresmikan hubungan sebagai sepasang suami istri. Terlihat Aina sebagai tuan rumah begitu sibuk mengatur banyak hal untuk menyukseskan acara hari ini. Ia sampai lupa jika saat ini tengah hamil muda. Ketika ia begitu sibuk, orang-orang terus menegurnya agar beristirahat dan jangan terlalu banyak berjalan ke sana kemari. Sekarang Bumil duduk cantik saja di sini, biarkan pihak dari wedding organizer yang mengatur semua persiapan, ucap Laras sambil menuntun Aina duduk di tepi ranjang kamar hotel, tempat Sheila sedang bersiap-siap. Kamu benar juga, aku sedikit lelah. Kalau begitu kita foto-foto yuk, mumpung sudah cantik dengan gaun ini. Hari ini, ia dan Laras lagi-lagi mencari tim bridesmaid. Dengan gaun panjang berwarna lilac, Laras dan Aina siap untuk mengantarkan Sheila menemui pria yang sudah menjadi suaminya. Kalau begitu kita ajak Kak Sel juga. Laras mendekat, menghampiri Selai yang masih duduk di depan meja rias. Ini pengantinnya sudah selesai belum? Kami ke foto-foto. Tanyanya kepada Mua yang dipercaya untuk memoles wajah cantik Sheila. Sudah, silakan. Dengan sigap Sheila segera berdiri dari posisi duduknya sambil mencoba mengatur nafas karena acara akan segera dimulai. Setengah jam lagi. Kak Sel jangan tegang begitu, ayo kita foto-foto dulu. Sheila mengangguk lalu mendekati Aina. Mereka bertiga berfoto bersama. Sejak 2 tahun terakhir Sheila benar-benar menemukan sosok teman sekaligus saudara yang begitu tulus dari diri Aina dan juga Laras. Selama ini kebanyakan teman-temannya hanyalah memandang dia dari segi finansial. Mungkin tak pernah terlintas dalam benak Sheila bahwa di masa depan, wanita yang ia benci akan merangkulnya dengan tulus seperti sekarang. Walau begitu, sejak semalam Sheila terus menangis karena mengingat sang mama yang telah lama tiada. Meski sangat jahat tetapi bagi Sheila mamanya tetaplah seorang ibu yang berjasa melahirkannya ke dunia.
Setengah jam berlalu dan akhirnya acara pun dimulai. Marcel menunggu Sheila memasuki ballroom hotel dengan perasaan campur aduk. Deg-degan ya? Tanya Alvin yang juga ikut mendampingi Marcel untuk menyambut pengantin wanitanya, bersama Arhan dan si kecil Arka. Sedikit, ucap Marcel sambil kembali menghela napas panjang. Baba mau permen? Tanya Arka sambil memperlihatkan permen mint di tangannya. Tidak, buat kamu saja. Tak berselang lama setelah selesai dengan ucapannya, suara alunan musik romantis akhirnya terdengar. Mata Marcel terpaku, melihat Sheila memasuki ruangan. Marcel yang tadinya berusaha tenang, kini tertunduk, tak bisa menahan air matanya. Ya, Sheila begitu cantik dengan gaun pengantin berwarna putih, dengan makeup flawless yang memberikan kesan natural tetapi tetap elegan dan cantik. Melihat sang suami menitikkan air mata, membuat Sheila pun tak kuasa menahan rasa haru. Sanubarinya berkecamuk, karena hingga detik ini pun, ia masih tidak menyangka bahwa takdir benar-benar berpihak kepada mereka. Tiba-tiba saja ingatan tentang pertemuan pertama mereka, kembali terlintas dalam benak Sheila. Kala itu, Marcel datang menghampirinya karena kalung yang ia pakai ternyata adalah milik Marcel. Kalung yang Marcel buat khusus untuk Aina, telah ia buang ke tong sampah, dipungut dan dijual oleh seorang gelandangan, dijual ke toko perhiasan, lalu dibeli oleh Kinos sebagai hadiah oleh-oleh untuk Sheila. Ya, takdir memang selucu itu, berawal dari kalung dan berakhir di pelaminan. Sesampainya di depan Marcel, Sheila menghentikan langkahnya. Pasutri baru itu saling menatap lalu kompak tertunduk saat tak bisa menahan air mata mereka. Aina dan yang lainnya pun ikut terhanyut dalam suasana haru. Hingga perlahan Aina mendekat, berdiri di antara Marcel dan Sheila. Aina meraih tangan keduanya dan langsung disatukan. Akhirnya sampai ke titik ini, kata Aina dengan suara bergetar. Aku senang, kedua saudaraku bersatu, aku sangat bahagia. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Aku sangat menyayangi kalian berdua, hiduplah dengan rukun dan bahagia. Melihat Aina menangis terseduh-seduh, membuat Marcel dan Sheila mendekat dan langsung memeluk Aina secara bersamaan. Ya, siapapun tahu bahwa karena Aina lah mereka bertemu dan akhirnya bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Suasana haru ini menjadi akhir dari kisah yang sempat berakhir sebelum dimulai. Dan tak jauh sana seorang bocah kecil sedang menatap bingung ke arah semua orang dewasa di hadapannya. Papa, apa orang dewasa hanya bisa bahagia setelah menikah? Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari mulut Arka. Perlahan Arhan menoleh, melihat ke bawah, di mana Arka sedang mendogak melihatnya. Bukan tentang pernikahan, tapi semua ini tentang cinta, Arka. Kelak kamu akan mengerti saat waktunya sudah tiba. Arka hanya mengerjap bingung, tetapi kata-kata itu tersimpan dalam ingatannya sekarang dan mungkin akan ia ingat sampai kelak tumbuh dewasa.